ya. Jadi pada saat membuat file baru, di bagian create new, file yang kita gunakan itu adalah yang ActionScript 3.0. Silakan diklik. Ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan yang ActionScript 2, perbedaannya di ActionScript 3 ini itu berbeda di bagian script. Dia ini lebih mudah digunakan, lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih luas dalam pembuatan scriptnya. Jadi kita bisa membuat aplikasi interaktif yang lebih luas cakupannya. Nah, di contoh PTS kemarin, di contoh animasi, di situ ada satu animasi di mana animasi memiliki suasana atau kondisi yang berbeda. Misalkan di kondisi pertama itu ada pemandangan gunung, kemudian berikutnya ada pemandangan atau suasana di dalam hutan. Ya. Jadi itu bisa kita ibaratkan adalah latar atau area yang berbeda. Nah, di Flash ini untuk membuat suasana ataupun latar yang berbeda, kita menggunakan yang namanya scene. Ya, jadi scene ini adalah ibarat lembar kerja atau halaman di Adobe Flash. Scene ini kita bisa tambah atau bisa kita kurangi sesuai dengan kebutuhan dari animasi yang kita buat. Ya, jadi biasanya scene ini digunakan untuk menggambarkan suasana yang berbeda. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalkan di scene 1 ini animasi tentang pemandangan gunung dari jauh. Kemudian di scene kedua itu tentang pemandangan di dalam hutan atau suasana di dalam hutan. Ya. Jadi kita tidak perlu menumpuk banyak layer di timeline ini. Oke, untuk latihan di scene 1 ini, silahkan kamu buat satu animasi. Buatnya animasi twin saja. Boleh menggunakan tulisan, boleh menggunakan shape. Ya, misalkan kita buat animasi seperti ini. Ya. Bapak tidak akan menjelaskan untuk membuat twin dari awal seperti apa, ya. Jadi di scene 1, di layer 1 ini, silakan kamu buat satu animasi twin. Ya, misalkan twin ini Bapak sampai frame ke-25. Create motion twin, kemudian dijadikan simbol, kita klik OK. Kalau kita pindahkan, di sini sudah menjadi animasi twin. Ya, buat saja animasi sederhana seperti ini. Ya. Ini kita buat hanya untuk menandakan bahwa ini adalah animasi yang sudah kita buat di layer scene, dibuat di scene 1. Ya. Silakan kamu buat animasi twin seperti ini. Mungkin bisa dimodifikasi atau diatur seperti ini. Ya, kalau kita play akan bermain, animasinya menjadi seperti ini. Jadi bebas, silakan dibuat animasi di layer 1 dan di scene 1.
Ya, jadi dibuat saja animasi yang sederhana. Yang penting di layer 1 scene 1 ini ada sudah kita tambahkan animasi di dalamnya. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan scene baru atau halaman baru. Untuk menambahkan scene, kita bisa ambil atau kita bisa tambah dari menu Insert, kemudian Scene. Ya, kita ambil dari menu Insert, kemudian Scene. Oke, mungkin sebentar Bapak perbesar terlebih dahulu. Ya. Jadi dari menu Insert, kemudian Scene, maka di sini akan menjadi scene 2. Dan di layer 1 dan di tampilan ini akan menjadi kosong. Karena ini adalah scene 2 yang baru kita tambahkan. Atau ini adalah halaman kedua dari animasi yang kita buat. Ini adalah scene 1 yang tadi kita buat animasi, dan yang setelah kita tambahkan scene baru, ini adalah scene kedua, halaman yang masih kosong. Nah, untuk berpindah scene, kita bisa ambil dari menu View, Go To, kemudian scene yang ingin kita tampilkan. Atau cara lebih cepat, kita bisa klik menu clip ini, clipboard, kemudian kita pilih scene yang ingin kita tampilkan. Nah, agar kita bisa lihat perbedaannya pada saat nanti dijalankan, di scene kedua ini silakan kamu tambahkan animasi yang sama. Ya, buat satu animasi twin dengan menggunakan objek, shape ataupun teks. Bentuk animasinya bebas. Ya, jadi agar kita bisa melihat bahwa di sini itu sudah ada animasi. Jadi kamu tambahkan satu animasi twin, misalkan seperti ini. Jadi di scene kedua ini, di layer 1, kamu juga tambahkan juga satu animasi twin. Animasinya bebas, mau bentuk seperti ini, mau garis lurus, atau mau zigzag, silahkan. Ya, jadi ini adalah scene 1, kemudian ini adalah scene kedua. Kalau kita tampilkan, kita tampilkan secara full dengan menekan tombol Ctrl Enter, hasilnya akan menjadi seperti ini.
Jadi antara scene 1 dan scene kedua akan terus menyambung. Ya. Jadi ini adalah scene 1 yang objek biru, yang berwarna orange ini adalah scene kedua. Jadi kalau seperti ini dia akan terus animasinya akan terus berjalan, berulang. Jadi scene 1, scene 2, kemudian kembali scene 1, scene 2 dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita tambahkan animasi di masing-masing scene, kita kembali ke scene 1. Di scene 1 kita tambahkan satu layer baru. Ya, jadi kita klik new layer di pojok kiri bawah. Di layer kedua ini, di frame terakhir, ya. Ini dari layer 1 ini yang di frame terakhir. Di layer kedua saja di awal kita buat satu objek baru. Oke, kita buat satu objek baru. Kemudian bisa kita tambahkan tulisan. Ya. Jadi di layer kedua kita tambahkan kita buat satu objek baru dan satu tulisan seperti ini. Oke. Jika sudah, di layer kedua, yang objek dan tulisan tadi, kita pilih semua, atau kita blok. Kita klik kanan, pilih Convert to Symbol. Ya, jadi di yang objek yang ada di layer kedua ini, yang shape dan tulisan, kita klik kanan, Convert to Symbol. Di jendela Convert to Symbol, name-nya kita tulis saja Next. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang button. Ya, jadi ketika kita Convert to Symbol, di jendela Convert to Symbol, di bagian name kita tulis namanya itu adalah Next, tipenya kita pilih yang button. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Jadi objek yang kita blok tadi kita sudah jadikan simbol. Nah, ini adalah simbol tombol yang kita buat.
Nah, seperti yang kemarin Bapak sampaikan, di tombol kita bisa mengatur beberapa kondisi. Ya. Jadi kita bisa buka objek tombol ini dengan cara klik 2 kali. Maka di sini akan otomatis terbuka scene 1 dan next. Berarti kita sedang mengedit objek di dalam tombol next. Di tombol di sini ada 3 kondisi. Hit itu adalah area yang bisa kita klik. Jadi di sini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah up. Ini adalah kondisi pada saat tombol itu diam. Ya, jadi kondisi normal seperti ini. Over, ini adalah kondisi pada saat kursor mouse ini diarahkan ke atas tombol. Dan down, ini adalah kondisi pada saat kita mengklik atau menekan si tombol. Ya. Jadi di sini kita bisa mengatur properti yang berbeda di masing-masing kondisi. Dengan cara, misalkan di bagian over, kita ingin ubah warnanya pada saat kursor mouse ini berada di atas tombol. Berarti di bagian over, kita klik kanan, pilih Insert Keyframe. Ya. Jadi klik kanan, Insert Keyframe. Di bagian over akan muncul titik atau keyframe baru. Kita klik saja di area yang kosong, ya, di area kosong. Kemudian kita pilih bagian mana yang ingin kita edit atau ubah propertinya. Misalkan Bapak ingin merubah warna background. Berarti yang di over, klik sembarang, klik backgroundnya. Tinggal kita ubah. Kalau ingin ubah tulisannya, berarti tulisannya yang kita pilih. Ya, misalkan dibuat seperti ini. Hal yang sama bisa kita lakukan di bagian kondisi down. Ya, tinggal insert keyframe, klik area kosong, kemudian pilih objek yang ingin diubah propertinya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah kondisi up. Ini adalah kondisi over. Dan ini adalah kondisi down. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung klik tombol kembali. Kalau kita play, ya ini adalah kondisi normal, ini adalah kondisi over, dan kalau kita klik ini adalah kondisi down. Ya, silakan dibuat seperti ini terlebih dahulu. Jika sudah diatur tombolnya, kita bisa berpindah ke scene kedua, tambahkan hal yang sama. Ya. Jadi kita tambahkan satu layer baru, tambahkan objek, kemudian dijadikan tombol, dan kita atur properti tombol di masing-masing kondisi. Ya. Silakan dibuat seperti ini terlebih dahulu. Jika ada yang ketinggalan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan saja.
dibuat seperti ini, blok, kemudian dijadikan tombol, convert to symbol, kemudian name-nya karena yang sebelumnya next, yang kedua ini bisa kita ubah namanya. Tipenya tetap button. Ya, untuk nama ini bebas. Tapi di sini Bapak menggunakan yang next dan previous. Bisa kita tambahkan atau kita atur propertinya di kondisi over dan down. Jadi ini adalah up, over, dan down. Silakan dibuat seperti ini. Di scene 1 ada 2 layer. Oke, kalau agar lebih mudah untuk layer ini Bapak ubah namanya. Ya, untuk perubahan nama layer kita cukup klik 2 kali di bagian nama. Ya, layer 1 ini karena ada animasinya, kita beri nama animasi. Layer kedua karena ini berisi tombol, kita ganti namanya menjadi tombol. Jadi ini animasi yang kita buat. Oke. Jika sudah sampai sini, filenya bisa disimpan terlebih dahulu. Untuk nama, ya silakan Jocelyn. Untuk nama file kita bisa ubah namanya. Ya. Untuk nama filenya di sini buat saja latihan scene dan action script. Nah, kalau kita play dengan Ctrl Enter ini, animasi ini akan terus berulang antara scene 1 dan berpindah langsung ke scene kedua dan terus kembali ke scene 1. Nah, di sini kondisinya kita ingin agar animasi ini berhenti di scene 1, kemudian tombol ini kita manfaatkan atau kita gunakan untuk berpindah ke scene kedua. Ya, jadi ini kondisinya. Kita animasi yang kita buat ini dia akan berhenti
di scene 1. Karena kan kalau pada kondisi biasa, dia akan otomatis berpindah dari scene 1, scene kedua, kemudian kembali ke scene 1. Dan seperti itu dan terus berulang. Nah, untuk menghentikan scene 1, ya jadi animasi ini setelah scene 1 selesai, dia akan berhenti. Kita tambahkan satu layer baru. Layer 3 ini kita ganti saja namanya menjadi script. Ya. Jadi kita akan mulai masuk menggunakan action script. Kita ganti namanya menjadi script. Kemudian di frame terakhir, ya di layer script ini, script ini kita tambahkan atau kita letakkan di frame terakhir, ya. Meskipun di sini, misalkan di layer-layer yang lain itu posisi atau frame-nya berbeda. Ya, tetapi kita tempatkan saja di frame terakhir. Kemudian kita tambahkan atau insert keyframe. Ya. Jadi di frame terakhir kita klik kanan, insert keyframe. Ya. Karena di sini jumlah animasi Bapak itu ada 25 frame. Berarti di frame ke-25 kita klik kursornya di sini, kita pilih yang layer script, kemudian frame ke-25. Kita bisa buka, ya berikutnya kita buka jendela actions. Ya. Jadi setelah kita tambahkan layer, kemudian kita tambahkan keyframe di frame terakhir, kita buka jendela actions. Ya, bisa dari sini klik kanan, pilih action. Bisa juga dari menu window, kemudian actions, atau kita bisa menggunakan shortcut tombol F9. Ya, kita bisa gunakan tombol shortcut F9. Maka di sini akan muncul jendela action. Action ini digunakan untuk menuliskan kode program. Ya, sehingga animasi yang kita buat di sini itu tidak hanya sekedar animasi visual saja. Jadi kita yang melihat animasi itu bisa berinteraksi. Ya, karena di sini kita akan buat tombol next ini itu untuk memindahkan scene. Dari scene 1 kita pindahkan ke scene kedua dengan menekan tombol next. Ya. Oke, jadi di jendela action ini di sini ada current selection, script, ini adalah nama layernya. Kemudian ada frame, ini adalah posisi frame-nya. Jika sudah benar, kita periksa kembali. Jika sudah benar, di bagian jendela action yang paling besar ini, kita bisa tuliskan script stop. Ya, jadi stop ini digunakan untuk menghentikan animasi. Tapi belum lengkap. Jadi setelah stop, kita tambahkan buka dan tutup kurung, kemudian kita tambahkan titik koma. Ya. Jadi ini adalah script yang digunakan untuk menghentikan animasi. Ya. Stop, buka tutup kurung, titik koma. Sehingga kalau kita play, Ctrl Enter,
si animasi ini akan berhenti di scene 1. Ya, jadi setelah animasi di scene 1 selesai, dia akan berhenti dan tidak lanjut ke scene kedua. Jadi ini fungsi dari script stop, yaitu untuk menghentikan animasi yang kita buat. Ya. Silakan ditambah terlebih dahulu. Jika sudah di scene 1, mungkin bisa kamu langsung tambahkan script yang sama, itu di bagian scene 2. Ya. Jadi kita tambahkan layer baru. Di frame terakhir kita tambahkan keyframe. Kita buka jendela actions. Kemudian kita tuliskan script stop. Buka tutup kurung dan titik koma. Ya. Jadi seperti ini script yang digunakan untuk menghentikan animasi. Oke. Jadi seperti ini script yang digunakan untuk menghentikan animasi. Ya, silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau dia sudah tidak lanjut ke scene berikutnya, berarti sudah tepat pembuatan scriptnya. Kalau misalkan baru kita jalankan, kemudian tidak ada animasi apa-apa, kamu bisa perhatikan, ya. Jadi kalau yang ada action script, di bagian frame dia akan ada tombol alpha seperti ini. Ya. Di bagian atasnya di sini akan ada tombol atau icon alpha, di mana ini menandakan ada action script di dalam frame ini. Ya. Silakan, apakah sudah dibuat? Kalau ada yang mengalami kesulitan, bisa langsung disampaikan. Nah, jika sudah, kalau tadi kan di sini kita letakkannya di layer script, kemudian di frame ke 25. Ya. Untuk berikutnya, kita bisa klik si tombolnya. Ya, kita klik icon tombol atau gambar tombolnya yang ada di layer tombol. Kita buka jendela actions. Ya. Jadi di sini kita klik tombolnya, kemudian buka jendela actions. Nah, di sini akan ada tulisan. Kita tidak bisa langsung mengetik. Ya, jadi kita tidak bisa menambahkan script langsung di dalam objek. Ya, jadi kita harus menambahkannya di frame atau menggunakan fitur kode snippets.
Nah, jadi setelah ini, setelah kita pilih tombol, kemudian buka jendela Actions, ya. Kita klik yang bagian kode snippets ini, ya. Maka di sini akan otomatis muncul jendela baru, yaitu jendela kode snippets. Di kode snippets, karena kita ingin menggunakan tombol ini, ya, kita ingin menggunakan tombol ini, tombol next ini untuk berpindah ke scene 2. Kemudian di scene kedua ini kita akan langsung memainkan frame dari frame pertama. Ya. Jadi akan kita gunakan untuk berpindah ke scene kedua, posisinya di frame pertama. Di jendela Actions di sini kita buka tadi yang kode snippets. Di sini kita buka folder timeline navigation. Ya, kita buka kategori yang timeline navigation. Tadi kan kita ingin berpindah ke scene yang lain dan langsung dimainkan frame kesekian. Ya, dimana kondisinya sekarang kita ingin berpindah ke scene kedua, scene 2 posisinya itu di frame pertama. Berarti di sini kita pilih kodenya yang paling bawah, yang click to go to scene and play. Ya. Jadi kita bisa klik 2 kali yang pilihan click to go to scene and play. Akan muncul jendela baru, jendela set instance name. Kita perlu menambahkan nama untuk menginisialisasikan si tombol next tadi, ya. Sebagai instant name ini digunakan sebagai identitas dari si tombol next. Jadi untuk yang satu ini, yang angka 1 kita ganti saja menjadi next. Kalau sudah, klik OK. Maka otomatis akan muncul layer baru, layer action. Kemudian di frame ke-25, ya, di action frame ke-25 ini adalah script yang tadi kita tambahkan. Ya. Oke, sedikit Bapak jelaskan. Yang baris pertama ini untuk menginisialisasikan atau mencari identitas si tombol yang akan kita gunakan. Function ini untuk perintah awal, ya. Jadi fungsinya untuk click to go to scene, untuk berpindah ke scene. Nah, berikutnya ini adalah movie clip. Ini untuk objeknya. Go to and play, ini untuk perintahnya. Jadi ke dan memainkan. Nah, jadi go to and play, satu ini adalah frame yang dituju. Kemudian yang di dalam tanda kutip ini adalah scene. Ya. Dimana kondisinya saat ini kita ingin berpindah ke scene kedua di frame pertama. Ya, berarti ini untuk framenya sudah benar, frame 1. Nah, tinggal kita ganti saja nama scene-nya. Kalau sudah seperti ini, diganti frame dan nama scene-nya, kalau kita play, Ctrl Enter, oke, coba,
simpan dulu, kemudian Ctrl Enter. Oke, sebentar. Ctrl Enter, tidak mau. Nah, seperti ini. Ya, jadi di sini kita akan dimainkan di scene pertama, kemudian dia langsung berhenti. Kalau kita klik tombol next, dia akan berpindah ke scene kedua. Ya, jadi Ctrl Enter. Ya, jadi dari menu coba Control, kemudian Test Movie dan Test. Ini adalah scene 1, berhenti. Kalau kita klik tombol next, dia akan berpindah ke scene kedua. Ya, silakan sudah dicoba. Kemudian jika ada kendala bisa langsung disampaikan. Jika sudah bisa, kamu bisa tambahkan script yang sama di scene kedua, di mana kondisinya ketika kita klik tombol previous, dia akan mengembalikan ke scene 1 atau kembali ke scene 1. Ya. Jadi di sini sama, kita buka actions, kode snippets. Ya, jadi di sini kita pilih yang tombol previousnya di scene kedua, kode snippets, timeline navigation, go to scene and play. Karena ini adalah tombol yang berbeda, kita bedakan juga namanya. Misalkan yang tadi button next, yang ini bisa kita ganti menjadi button previous. Kita oke, kemudian kita ganti frame-nya dan nama scene-nya. Kalau sudah, bisa kita coba. Itu dari control, test movie, dan test. Ini adalah scene 1, next. Scene kedua, previous. Silakan dibuat seperti ini terlebih dahulu. Jadi tombol ini sekarang tidak hanya sekedar pajangan atau tampilan, tetapi bisa difungsikan untuk berpindah scene. Ya. Silakan dicoba. Jika ada yang kesulitan, bisa langsung kamu tanyakan. Nah, kenapa sih kalau misalkan seperti ini, kalau kita klik next, kemudian kita klik, itu hanya bisa berjalan setelah bolanya hilang, atau misalkan di scene di frame yang jauh. Ya, kalau misalkan kita langsung klik tombolnya ini, dia tidak berfungsi. Ada yang tahu? Ya, misalkan seperti ini. Kita tunggu, klik tombolnya berfungsi. Kalau kita klik tombolnya pada saat si animasi itu masih berjalan,
objek ini masih berada di layar, dia tidak berfungsi si tombolnya. Ada yang bisa menjawab? Untuk khususnya di scene 1. Oke. Ya. Jadi untuk menambahkan action script, kita tentukan dulu di sini. Coba perhatikan di bagian actions. Di sini ada script. Nah, scriptnya ini ada di frame ke-25. Ya, sehingga si tombol ini dia berfungsi, dia bisa digunakan itu pada saat si script ini sudah dimuat atau di frame ke-25. Kalau misalkan script stop ini, yang script ini, Bapak majukan sedikit, ya, kita pindahkan di frame yang lebih dahulu. Kemudian kita play. Oke, sebentar saja. Kemudian next. Tombol ini dia tidak berfungsi. Karena script untuk memindahkan ke scene yang lain itu ada di frame ke-25 di sini. Sedangkan stopnya ada di frame ke misalkan 21. Ya, jadi script ini dia belum ditampilkan sehingga si tombolnya ini masih tidak berfungsi. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Nanti kamu bisa lihat kembali dan review kembali materi di Google Classroom. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kamu japri ke Bapak. Bapak ingatkan lagi, yang belum ada aplikasi Adobe Flash, segera diinstal. Jika ada kesulitan, bisa langsung kamu sampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.